Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Perhatian semuanya, siap, gerak. Tangan gerak. Gerak. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa di persilakan. Cukup. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita pertama kali ya ini teman-teman masuk ke bengkel pengelasan aplikasi, karena di semester kemarin sudah dapat mata pelajaran teori pengelasan. Kenapa? Oke. Jadi pada semester ini bakal mempraktikkan apa itu dari pelajari pada teori pengelasan kemarin, dan pada kesempatan kali ini dengan saya akan mempelajari mengenai pengelasan SMAW. Ada yang nggak tahu apa itu pengelasan SMAW? Ya, silakan. Oke, pas sekali ya, yang disampaikan oleh Mas Bayu. Oh ya, ini hasil semua ya ini. Oke. Mas Bayu, pas itu mungkin kalau teman-teman bingung dengan pengertiannya, teman-teman biasa melihat kalau bengkel las itu, nah itu biasanya kali las ini ada SMAW yang paling umum digunakan. Digunakan oleh masyarakat itu las SMAW. Jadi praktik kali ini menjadi dasar ya buat teman-teman, karena ini pengelasan yang umum sering digunakan di masyarakat. Jadi teman-teman sebagai siswa teknik pemesinan harus bisa menguasai pengelasan SMAW ini. Oke, Pak RT itu menjadi kurang ya, itu biasa orang itu ya pengelasan SMAW. Nah di sini udah ada yang pernah mencoba pengelasan SMAW atau pengelasan apapun. Dari sini teman-teman ada yang pernah mencoba praktik kelas entah di rumah atau di mana? Ajar Pak, ajar Pak. Di mana Mas? Tangga. Pakai kelas apa Mas? SMAW. Oke, jadi harusnya sudah menguasai ya untuk bisa tadi Pak, bisa pakai mempraktikkan pengelasan SMAW. Dikit Pak. Memang sudah bisa, teman-teman yang lain yang belum bisa diajak Mas. Kita berbicara soal pengelasan. Sebenarnya pengelasan itu apa sih? Apa yang teman-teman ketahui mengenai pengelasan? Penyambungan logam, Pak. Penyambungan logam ya. Nah, ini kan kita bakal belajar soal penyambungan. Misalkan kan penyambungan ini hanya sekedar penyentuhan elektroda pada logam gitu ya. Jadi misal teman tidak sekedar hanya di segmen elektroda saja, tapi dikatakan ke seluruh bagian untuk penyambungan agar semakin kuat. Itu yang bakal kita pelajari hari ini itu dasarnya dari situ dulu. Bagaimana kita bisa mengelas dengan rata. Di sini ada job sheet yang saya bawa. Silakan satu ini untuk dibaca bersama-sama. Di situ sudah lengkap, ada alat dan bahan, kesamaan kerja, langkah kerja, kemudian dari gambar kerjanya seperti apa. Di situ sudah ada. Di pada intinya pada praktik kali ini kita akan membuat las jalur ya. Jadi kita nanti bakal menggunakan suatu logam ini yang ukurannya 10 kali 100 kali 50. Ini ya. Jadi karena ini sedang pertama kali teman-teman mencoba, jadi nanti silakan teman-teman nanti bikin las serapi mungkin ya. Ini
ukurannya di situ di joksit sudah ada. Jadi nanti jarak antar garis ini silahkan dibuat 15 mili ya. Terus itu jangan lupa pokoknya untuk sudut-sudutnya juga harus diperhatikan karena nanti bakal mempengaruhi hasil dari pengemasan. Silakan bisa dibaca di jokitnya itu, teman-teman pastinya paham lah mengenai sudut itu karena di pertemuan sebelumnya juga udah disampaikan mengenai teori pengemasan ya, di akhirnya saya sudah disampaikan. Jelas di sini saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan keselamatan kerja, seperti nanti bakal pakai topeng lah, kemudian ada sarung tangan, kemudian pelindung lengan, dan juga ada apron. Nah itu harus dipakai semua ketika teman-teman nanti sudah akan memulai mengelas, itu dipakai semua karena pengelasan SMA ini resikonya sangat tinggi ya, karena nanti ketika teman-teman sudah menentukan sudah pada logam bakal muncul cipratan-cipratan api yang jelas panas ya. Jadi teman-teman harus menggunakan semua keselamatan kerja yang sudah disediakan di sini. Topeng lah juga jangan lupa, karena kalau teman-teman nanti nggak pakai topeng pulang dari sekolah nanti mata teman-teman bisa apa ya namanya? Jeblek kalau bahasanya orang Jawa ya jeblek. Jadi topeng las juga benar-benar teman-teman pakai dengan benar. Oke, sebelum kita mulai praktek, ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Ya. Mana? Langsung praktek aja? Ya, Pak. Ya. Oke. Setelah ini bakal saya kasih contoh, silahkan beberapa teman-teman ambil bahan, kemudian juga APD-nya juga diambil, silahkan diambil pelayanan alat dan APD. Oke, mungkin seperti itu penjelasan sebelum kita mulai praktek. Habis ini saya beri contoh, kemudian nanti silahkan dari teman-teman mencoba, kalau bisa, kalau cukup waktunya satu-satu ya. Oke, siap gerak. Silakan untuk mengambil penghormatan buat jalan. Oke, kita lanjutkan untuk prakteknya. Tadi sudah dijelaskan mengenai joksit dan lain-lain. Nah di sini kita udah ada benda kerjanya ini, kerjanya, benda elektrodanya menggunakan elektroda WS 6013 dengan diameter 3,2 mm. Jadi ini juga untuk mempermudah teman-teman nanti, karena memang jam pertama kali ya, silahkan nanti bisa ditandai dengan menggunakan kapur untuk jalurnya. Jadi nanti teman-teman lebih mudah dalam melihat garisnya, dan dengan adanya garis ini lebih memudahkan juga untuk pengelasan, nanti hasilnya lurus seperti itu. Silahkan nanti dapat digaris sesuai dengan ukuran yang sudah diberikan di joksit ya. Silahkan. Oke, selanjutnya ya ini dia untuk alat keselamatan kerjanya. Di sini ada apron, pelindung lengan, ini ada sarung tangan, kemudian juga ada helm las di sini. Silakan nanti kalau dilakukan demonstrasi, silakan nanti dari teman-teman pakai topeng las semua ya. Tuh. Nah terus untuk joksit ini sebenarnya ketika teman-teman nanti ada di ruangan kerja yang sebenarnya, ini silakan nanti bisa dicantolkan, bakal ada tempatnya biasanya. Ini untuk pedoman teman-teman nanti ketika melakukan pengelasan, ada gambar, teman-teman akan lebih mudah dalam menjalankannya. Itu untuk keselamatan kerjanya. Kemudian untuk alat-alatnya yang digunakan jelas untuk mesin las, kemudian ini dengan seperangkatnya. Terus ada palu kerak, terus ada sikat baja, kemudian ada tang jepit. Ini nanti digunakan semuanya untuk seluruh proses pengelasan seperti itu. Nah, yang pertama untuk menghidupkan mesin terlebih dahulu ya. Mesinnya ada di sini. Nanti teman-teman bakal melihat menghidupkan panel terlebih dahulu, panel di pusatnya, kemudian nanti di sini ada panel yang harus dihidupkan. Dan silakan setelah semua ada hidup,
hidupkan mesin di sini. Setelah itu setting di sini. Nah, untuk pengelasan ini ampernya yang kita gunakan itu dari 60 sampai 90 seperti itu. Dan tergantung ya, ini karena kita mesinnya juga sudah tua, bisa disesuaikan lebih disesuaikan lagi lah, karena udah nggak seakurat dengan yang baru seperti itu. Tapi ketika memang ada mesin yang baru itu patokannya antara 60 sampai 90 seperti itu. Terus untuk kabelnya jangan lupa untuk posisi positif dan negatifnya harus diperhatikan juga. Ini adalah salah satu contoh yang benar untuk pemposisian kabel positif dan negatif. Silakan nanti bisa diamati sendiri ya dari teman-teman semua. Yang jelas ketika mesin hidup dan angka sudah disetting dan angka udah siap dipakai lah seperti itu. Karena sini nggak ada penjepitnya, nanti saya oke, yang pertama bakal saya beri contoh. Oke, ini untuk elektrodanya dipasang di sini ya. Dan ini misalkan yang kencang ya, jangan sampai goyang-goyang. Oke, terus sebelum dimulai silakan pakai semua APD-nya dulu. Oke, yang selanjutnya untuk topeng las, ini udah pada bawa topeng las sendiri. Berapa? Ini ambil dulu silakan. Nah, kebetulan di sini ada topeng las otomatis ya. Ini cuma ada satu. Silakan nanti kalau misal mau bergantian. Nah, biasanya kalau memang belajar, saran saya pakai yang manual aja buat teman-teman biar lebih bisa belajar lebih banyak lagi lah, karena di situ bakal menemukan suatu kesulitan yang baru. Ketika teman-teman nanti menutup topeng las maka ya udah gelap semua. Jadi bener-bener tangannya harus anteng lah. Ini karena ada topeng las otomatis ya, silakan bisa dimanfaatkan nanti bergantian makainya karena cuma ada satu. Oke, ketika semua sudah siap, kita langsung aja dimulai. Ini kita intinya cuma belajar untuk bagaimana mengelas yang rapi dan lurus, sehingga nanti ketika diaplikasikan ke sebuah penyambungan logam yang sebenarnya teman-teman sudah punya basicnya di sini lah. Untuk menghidupkan elektroda ada dua cara, bisa digesekkan dengan benda di sekitarnya ataupun bisa langsung di benda kerjanya kalau teman-teman sudah yakin. Yang jelas jangan menggorengkan di mejanya ya, cari benda yang bekas misalnya, nanti bisa digorengkan dulu. Oke, kita mulai ya. Oke, ini salah satu contohnya ya, belum terlalu bagus. Kita tunggu dingin dulu. Kalau misal masih ada warna kemerahan, jangan diapa-apakan terlebih dahulu. Kemudian setelah mengelas ini, jangan sampai teman-teman memegang, walaupun dengan sarung tangan, tapi jangan sampai teman-teman memegang karena kita bakal panas ya, dan bisa menyebabkan melepuh di tangan. Hati-hati. Nah, karena itu kita tolong mas, depan sama ini.
Nah, ya. Kita pakai tang menjepit di sini untuk memegang ya, untuk memegang. Saya ambilkan air aja ya Pak, biar cepat. Jangan mas, jangan pakai air mas. Kenapa Pak? Karena bisa merusak ya nanti untuk bahannya. Karena kan nanti kalau dengan air pun besi kan paling mudah korosi kan. Ini caranya seperti ini. Fungsinya seperti itu ya ini. Oke. Nah kemudian setelah sudah kemudian disikat. Nah itu ya biar lebih bersih lagi. Nah, ini dari teman-teman saya rasa bisa lebih baik lagi ya karena ya saya udah lama nggak megang mesin las jadi ya hasilnya masih cukup kurang ya ini. Tadi di tengah sini sempat goyah jaraknya, kemudian terlalu cepat dalam menarik elektrodanya, itu bisa diperbaiki. Mungkin saya kasih contoh satu lagi. Akan saya kasih contoh satu lagi. Kemudian buat teman-teman nanti karena ini baru pertama kali silahkan cari posisi yang senyaman mungkin buat teman-teman ya untuk mengelas. Karena ya sebagus apapun teorinya, kalau teman-teman nggak nyaman dalam melakukannya, tak rasa bakal menghasilkan sesuatu yang jelek juga. Tapi teori itu biasanya karena sudah hasil dari pengalaman, jadi ya itu jadi patokan juga bisa. Tapi kembali ke teman-teman lagi, silakan senyaman teman-teman lagi ya. Ini akan saya kasih contoh satu lagi untuk yang sebelahnya. Kemudian nanti dalam menarik elektroda, kemudian dalam pemakaiannya juga harus teman-teman perhatikan, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Ya, inginnya jangan terlalu airnya juga harus stabil. Oke, siap ya bapak teman. Ini biayain enggak ya? Apa ini buat ini silakan ya kalau teman-teman sudah punya basic untuk mengayuh itu silakan kembali ke senyamannya teman-teman. Yang jelas teman-teman melihatnya rata lah ketika dalam proses ini. Oke, siap ya. Kita tunggu agak dingin terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan. Ini contoh yang kedua malah lebih buruk ya. Mohon maaf. Mau tanya Pak, Ya. ciri-ciri lasannya itu bagus itu bagaimana ya? Oke, yang jelas untuk kalau dilihat dari visualnya ya, teman-teman bisa melihat mungkin kan nih dari sini ya, ini kan kelihatan ya ini nanti sesuai dengan jalurnya aja. Di sini udah jelas miring ini, tapi kalau misalnya memang diharuskan dari jalurnya seperti ini nggak masalah. Nah terus kemudian kerataannya ini ketika terlalu bergelombang itu nanti itu kurang bagus ya, bagus. Kemudian di sini juga ini terlalu cekung. Nah, ini
grup juga. Nah itu ini ya teman-teman, kalau melihat suatu pengelasan itu bagus atau enggak, kalau dari saya penilaiannya yang jelas kalau itu rata, ya kan, rata itu menandakan bahwa ya itu sudah rapi dan cukup bagus seperti itu. Ya itu kalau dilihat secara visual ya, visual kita nanti kan masih ada aspek-aspek lainnya yang bakal menjadi penilaiannya itu ya, kayak misal sambungan lasnya itu kuat atau enggak dengan diadakannya pengujian, kemudian sambungan las itu tingginya kan biasanya juga ketika diuji itu memang diukur tingginya berapa gitu. Nah, dan seperti itu Mas Bayu, apa sudah terjawab? Oke, ada yang mau mencoba di sini? Oh ya, silakan Mas Amri. Oke, ini kalau semisal sudah selesai jangan lupa dikembalikan ke tempatnya ya. Ya, silakan APD-nya dibalik dulu Mas. Pak, saya juga mau coba, Pak. Ya, di sini ya, gantian ya. Oh iya, itu ini dipasang dulu nih Mas. Pak, saya itu pernah lihat yang di bengkel-bengkel las itu kok nggak pakai helm, cuma pakai kacamata hitam itu gimana ya Pak? Itu salah satu contoh yang salah ya, dan itu tidak aman jelas. Karena coba kalau kamu itu ketemu tukang las itu coba ditanyain pernah nggak matanya sakit gara-gara nggak pakai helm atau cuma sekedar pakai kacamata gitu. Coba ditanya. Jadi itu nggak benar ya Pak? Nggak bener itu. Itu ya minimal lah, kalau memang dalam keadaan belum bisa beli topeng ya oke lah, tapi diusahakan secepatnya karena lama-lama matanya akan rusak kalau seperti itu. Langsung ya Pak ya? Iya, silakan. Di sini ya Pak? Ya. Oh, Nah, jadi jangan lupa. seperti ini ya Pak? Ya, jangan lupa ditutup. Tuh. Pak, gelap ya Pak? Ini salah satu contohnya ya Mas, tadi gelap lah, itu baru satu tembakan aja. Pelan-pelan ya. Yang terlalu jauh, pelan-pelan. Preman seperti ini. Ini tunggu agak dulu terlebih dahulu. Kita potong Pak. Pakai tangan, pakai tangan.
bagus ya. Punya Mas Amri udah bagus. Ini bisa dilihat udah cukup rata antar sambungannya. Silakan dibersihkan dulu. Oke, silakan. Dari teman yang lain ada yang mau coba? Saya Pak. Saya dulu, Pak. Oh iya, Pak. silakan. Siapa? Siapa dulu? Ya, saya mau pamit dulu. Om Bimpa. Pamit aja. Ayo jadi nggak? Saya mau bikin. Oh ya. Silakan Mas Fahmi. Nah, silakan Mas, gambar pakai kapur lagi. Ya, Pak. Ini gambarnya. Tapi awas jangan dipegang ya panas ya. Pakai tang. Nah, Menahannya pakai tang. nah. Nah. Helmnya mau pakai yang manual apa otomatis Mas? Helmnya mau pakai yang manual apa otomatis Mas? Waduh, ya boleh. Lanjut ya Pak? Ya, silakan. Oke, bagus ya. Ditunggu dingin terlebih dahulu. Bentar Mas, ditunggu warna merahnya yang dulu. Ya, sabar ya. Memang dalam pengelasan tuh butuh banyak kesabaran ya Mas. Seperti tadi harus statis, nggak boleh terlalu cepat, lalu lambat. Ya, sekarang. Pelan-pelan aja Mas. Kalau misalnya memang pelan-pelan sudah bisa mengupas, berarti menandakan hasil lasnya sudah matang. Nah, itu bagus juga dari Mas Wahyu. Itu Pak lebar banget ya, Pak? Ya itu tadi terlalu lambat ya buat dalam menggerakkannya, jadi terlalu lebar. Tapi bagusnya di sini walaupun memang nggak sesuai dengan jopsi, tapi rata lah seenggaknya. Itu menandakan ya itu yang bakal kita pelajari hari ini lah. Itu seenggaknya teman-teman bisa rata terlebih dahulu. Nah,
besok-besok masalah ukuran juga harus diperhatikan. Mas Bayu, Mas Jeffrey, jadi mencoba? Jeffrey. Oke, silakan Mas Jeffrey, coba di baliknya ini aja ya. Yang mau coba yang ini. Baliknya ya. Silakan manfaatkan benda kerja sebaik mungkin. Ya, silakan. Garis dulu Mas, pakai kabur. Ini nggak punya. Mas, yang satu panas ya, yang ini panas ya. Ya aku ndak sih. Mas, Mas. Yang cukup Mas. Iya, iya ini. Cukup apa mau ganti yang baru? Diusahakan jangan sambung dulu ya. Itu kan besok bakal ada sendiri. Kita sini kayak anak kerja Mas. Di santai aja. Kalau butuh tinggal ambil. Enggak kayak di dunia. Jangan cari senyawa ini. Langsung foto. Pap. Loh, Kok belok ya, Pak? ya berarti perlu dilatih lagi ya itu kalau masalah cuman belok Harusnya nggak kelihatan ya, Pak? ya itu salah satu fungsi dari kabel juga dibuat semakin tebel juga nggak apa-apa untuk tandanya gitu. Kok belok ya, Pak? Nanti gini, Mas. Itu tinggal dibiasakan aja ya karena itu kan mungkin kebiasaan teman-teman belum terbiasa buat ngelas kayak gitu dan ya harus belajar sabar lah kita kan makanya harus diusahakan untuk anteng kemudian tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat itu akan menghasilkan sesuatu yang sempurna gitu. Tapi kalau seperti ini di perusahaan udah laku belum ya, Pak? Belum ya Mas kalau seperti itu ya Mas. Belum, Pak. Kok kayak cacing. Oke, ya itu udah bagus ya Mas. Ya kan
seperti yang saya katakan tadi, kalau semisal emang udah rata dan sesuai dengan ukurannya itu bagus seperti itu. Masalah belok atau enggak kan pastinya setiap pengelasan penyambungan logam itu nggak semuanya lurus kan mas. Ya Pak. Satu yang belok seperti itu pun sebenarnya juga bakal dipelajari oleh teman-teman. Tapi karena memang di sini kita sedang belajar jalur lurus, ya memang diharuskan untuk lurus. Ya. Biar kelihatan, saya tadi nggak kelihatan Pak jalurnya, jadi saya cuma ngira-ngira tadi. Itu salah satu kegunaan kapurnya ya. Itu membantu lah, bukan sepenuhnya terus terlihat, tapi memang kapur itu membantu, gitu membantu. Dan itu ya kembali ke tangan teman-teman juga. Ini ada yang mau mencoba lagi? Ya. Oh, Mas Amri tadi udah ya? Saya Pak. Mas Fajar? Saya Pak. Mas Wilzam? Ya, silakan Mas Wilzam. Aku masih Oke, silakan ini bisa disambung tapi ini aja. Ini aja. Baik, ini juga masih agak panas. Jangan dipegang baliknya. Ya, itu dulu aja. Hah? Kalau nggak dipakai bisa dikembalikan atau ditaruh di samping ya mas. Lima. Yang mau piro? Oh iya, Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Agak cepetin lagi, jangan terlalu cepet-cepet geraknya. Bagus. Dua kaki ini terus diposisikan terakhir. Ya, bagus. Oke, udah bagus ya ini. Mungkin tadi agak kurang stabil, agak goyah lagi. Mungkin terlihat agak
rapi ya, terus sempat agak jauh jadi banyak kotoran-kotoran di pinggir itu. Jadi udah bagus untuk praktik hari ini. Ya, ini udah dicoba semuanya ya. Oke. Kalau udah coba semuanya, silakan tempatnya dibersihkan. Kemudian kita kembali ke papan tulis lagi. Bobo es lah. Ini dan coklat. Yo, berikut. Yuk. Asik. masih. Yo, asik. Betangkone kita. Ning kene kita. Dalo do. Oh, cucu mbak siapa, Cuk? Hah? Iki mah wedang. Kok mbak siapa? Batang. Ning wedang iki kita. Yuk. Siap. Gerak. Oke, udah bersih semua ya. Ya, sama. Oke, perhatian semuanya siap gerak. Oke, tadi kita udah menjalani praktik pengelasan SMAW, utamanya di pembuatan jalur. Itu harapannya teman-teman dengan adanya praktik hari ini, teman-teman ke depan dalam proses pengelasan, karena kita kan dalam pelajaran ini bakal selalu naik ya tingkatannya dari yang mudah ke yang susah seperti itu. Nah, jadi harapannya ini kan pertama kali sebagai dasar teman-teman jalur. Seperti tadi mungkin ada sedikit yang bertanya, ini kalau belok gimana, nggak lurus kayak gimana. Nah itu kan sebenarnya juga buat pembelajaran teman-teman ke depan bahwa ya dalam pengelasan itu banyaklah aspeknya, nggak cuma hanya kerapian, tapi ternyata soal kelurusan juga. Tapi juga kembali tergantung kepada jobnya ya, job yang diberikan itu seperti apa, karena pasti ada juga yang melengkung juga. Tapi intinya pada kesempatan kali ini kita membuat jalur yang lurus, dan ketika yang lurus dan rapi itu dan sesuai dengan ukurannya itu yang paling baik. Dan tak lihat dari tadi hasil
praktik dari teman-teman udah cukup bagus semua. Dan ya menurut saya ini memang teman-teman nggak salah jurusan lah berarti di sini karena hasilnya juga bagus-bagus dan harapannya ke depan selalu konsisten seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada tadi yang punya kesan pertama pengelasan kah atau mungkin kendalanya seperti apa yang dirasakan? Ada? Gimana? Oh, gemetar. Oke. Yang lain? Ada yang merasakan hal baru atau kesulitan? Nggak lurus Pak. Mungkin agak ragu Pak ketika mengelaskan galonnya takut nggak lurus gitu loh Pak. Oke. Apa tadi Mas Azhar? Nggak lurus. Lurus. Mas Jeffrey? Oke. Tadi Pak yang cahayanya itu loh Pak. Oh ya. Ya itulah. Karena memang lagi pertama ya. Karena pengelasan tuh gak hanya sekedar teori, gak hanya sekedar sekali praktek langsung bisa, tapi ya kebiasaan tuh juga menjadi salah satu kuncinya juga. Jadi dengan teman-teman terbiasa, ketika teman-teman udah seneng, udah terbiasa, nanti masalah gemeter, ragu, kemudian kesalahan dalam pemulainya ya cahayanya udah keluar tapi ternyata topengnya belum ditutup. Nah itu kan jadi salah satu contoh lah yang harus diperhatikan teman-teman ke depan. Nah itu silahkan teman-teman ke depan, berarti itu evaluasi tadi diperbaiki, kemudian hasil karena tadi ya kebiasaan, jadi hasil pengelasan ini berasal dari kebiasaan. Jadi teman-teman silahkan dibiasakan kalau praktek mencobalah sebanyak-banyaknya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Hati-hati di jalan buat yang pulang. Kalau habis ini masih ada pelajaran. Pulang Pak. Istirahat Pak. Oh istirahat. Oke. Silakan istirahat teman-teman. Masyarakat waktu istirahat dengan sebagainya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.